British Steel dimiliki oleh perusahaan China yang mengancam akan menutup tungku pembakarannya yang terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Selamat datang di China Uncensored, saya Chris Chappell. Inggris terkenal dengan banyak benda-benda, Stonehenge, permata mahkota, senyum yang membuatnya tampak seperti mereka mengunyah Stonehenge dan permata mahkota. Namun, memulai revolusi industri, pastilah salah satu kontribusinya yang paling penting bagi dunia. Di bidang kuliner, mereka tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Ya, saya lebih suka mengunyah Stonehenge dan permata mahkotanya saja. Tapi sekarang, Inggris hampir menjadi satu-satunya negara G7 yang tidak memiliki kemampuan produksi baja dalam negeri. Benar, tidak ada. British Steel dulunya merupakan perusahaan yang cukup besar. Pada tahun 1967, jumlah karyawannya sekitar 350.000 orang. Sekarang, jumlahnya hanya sekitar 4.000 dengan hanya tersisa 2 tungku pembakar di kota kecil Scunthorpe. Tapi bagaimanapun juga, sebagian besar pekerjaan itu sekarang dalam risiko karena perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk menutup tungku pembakar pada bulan Juni. British Steel telah mengalami masalah keuangan untuk waktu yang lama. Pada tahun 2019, mereka hampir bangkrut. Ada banyak hal yang bisa saja dilakukan pemerintah Inggris untuk menyelamatkan British Steel dan semua pekerjaan yang mereka sediakan. Tapi, mereka menjualnya ke China. Pada tahun 2020, Jingye Group, salah satu perusahaan pembuat baja terkemuka di China, dan konglomerat multinasional, menyelesaikan pembelian British Steel. Dengan demikian menyelamatkan sektor bersejarah baja Inggris dan ribuan pekerjaan di Inggris. Namun, Jingye Group melanggar janji investasinya. Jingye berjanji untuk berinvestasi sekitar 1,5 miliar dolar ke British Steel, tetapi pada tahun 2022, perusahaan itu hanya berinvestasi sedikit di atas 201 juta dolar. Dan uang itu dalam bentuk pinjaman, yang berarti bahwa jika pabrik Scunthorpe gagal, Jingye harus dibayar kembali sebelum uang diberikan kepada staf, pemasok, atau kreditor lainnya. Sementara itu, Jingye telah mengoperasikan British Steel dengan kerugian. Faktanya, British Steel telah mengatakan bahwa mereka menderita kerugian harian, lebih dari 900.000 dolar. Bukan berarti pemerintah Inggris tidak punya peran di sini. Selain menjual ke China, mereka mendorong agenda hijau yang radikal. Sebagai bagian dari tujuan nol karbon untuk tahun 2050, produsen baja Inggris menghadapi pajak karbon besar-besaran bernilai hampir 200 juta dolar setiap tahunnya. Dirjen British Steel mengatakannya seperti ini. Terlalu lama, industri baja Inggris telah terhambat oleh tingginya harga listrik industri, menempatkan beban berat pada daya saing industri, profitabilitas, dan kemampuan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan masa depan. Tapi jangan khawatir, China punya banyak saran tentang bagaimana Inggris dapat melakukan deindustrialisasi terhadap dirinya sendiri. Ada pembicaraan pada saat ini melibatkan pemerintah Inggris dan Jingye tentang cara membuat baja Inggris lebih ramah lingkungan. Karena kita semua tahu betapa ramah lingkungannya Partai Komunis China. Yang dimaksud dengan ini adalah beralih dari teknologi mereka saat ini ke tungku pembakar busur listrik, sebuah usaha besar yang diprediksi akan menelan biaya sekitar 2,6 miliar dolar. Tapi British Steel di bawah Jingye sedang mengalami masalah keuangan. Jadi pada tahun 2022, Jingye meminta Menteri Inggris untuk memberikan dana talangan untuk membantu menutupi transisi biaya. Saat itu mereka meminta sekitar 650 juta dolar, tapi ada keraguan tentang perusahaan milik negara China hingga pendanaan tidak diberikan. Beruntung bagi Jingye, pemerintah Inggris telah berubah sejak saat itu. Jadi sekarang mereka meminta uang lagi. Kali ini sekitar 1,3 miliar dolar. Mengapa harganya melonjak drastis? Nah, Jingye menyalahkan tarif Presiden Trump untuk masalah British Steel. Tentu saja pemerintah Inggris tidak akan sebodoh itu, tapi ya mereka akhirnya diberi uang. Namun bukan 1,3 miliar, tapi yang awal diminta Jingye sejumlah 650 juta dolar. Hanya saja, Jingye menolak tawaran tersebut dan mengancam akan menutup seluruh industri mati secara permanen. Ya, China secara harafiah menyandera baja Inggris dan ribuan pekerjaan. Pembicaraan sedang dilakukan antara semua pihak, termasuk serikat pekerja, untuk mencapai solusi. Solusi memang dibutuhkan, karena jika British Steel jatuh, yang dipertaruhkan jauh lebih besar dari sekadar 2.700 pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh seorang anggota parlemen Inggris, jika tungku pembakar Scunthorpe ditutup, mereka tidak akan dapat dipulihkan. Baja industri akan mengalami penurunan tajam, dengan lebih banyak orang menganggur. Semua harus mengimpor baja dari China dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Kemenangan untuk China.
Hal ini akan memiliki efek berantai terhadap seluruh perekonomian Inggris. Bangunan baru di London atau Manchester akan bergantung pada baja China dan mungkin perusahaan China. Dan kita tahu seberapa bagus China membuat bangunan. Industri lain, seperti British Rail, akan juga harus beralih ke pemasok alternatif. Mainan Thomas the Tank Engine milikku, semuanya sudah dibuat di China. Dan tentu saja, hal itu akan berdampak pada militer Inggris. Penutupan industri baja Inggris atau bahkan pembatasan ketat terhadap kemampuan pembuatan baja akan menghambat kemampuan Inggris untuk membuat perangkat keras militernya sendiri. Coba tebak, siapa yang akan mendapat manfaat dari itu? Ada diskusi yang sedang berlangsung dan usulan tentang cara menyelesaikan krisis. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer baru-baru ini mengatakan, pemerintah akan melakukan lebih banyak hal untuk mendukung sektor baja. Menteri Energi Sarah Jones mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan semua opsi, termasuk nasionalisasi. Ambil saja kembali dari China. Ada pembicaraan bahwa pemerintah bahkan mungkin mengambil alih kendali jika Jingye mencoba menutup tungku pembakar secara sepihak. Namun Inggris telah terjerumus ke dalam jurang yang cukup dalam dengan menjual British Steel ke Jingye pada awalnya. Dan itu tidak akan terjadi jika Inggris tidak melakukan kesalahan yang lebih besar beberapa dekade sebelumnya yang memungkinkan industri bajanya digantikan oleh impor asing. Kemenangan lainnya bagi Partai Komunis China. China menyumbang sebagian besar proporsi produksi baja global dari memproduksi 13% pangsa baja global pada tahun 1995 hingga ke 54% pada tahun 2023. Hal ini sebagian besar dimungkinkan karena Partai Komunis China mensubsidi industri baja sehingga dapat membuang baja murah China ke pasar global. Mereka menjadikan ekonomi mereka sebagai senjata untuk ini. Namun bukannya mencoba menjadi lebih kompetitif atau memberlakukan tarif, London malah memutuskan untuk mengimpor baja murah bersubsidi negara dari China ini. Bahkan meskipun hal ini menghancurkan industri dalam negerinya. Seluruh kota dan ekonomi lokal yang bergantung pada industri pembuatan baja menjadi kosong dan mengalami kemerosotan yang mengerikan. Terima kasih telah menonton China Uncensored.